Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Azura Koordinator dari kelas 4B Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Dr. Juni Iswanto SE dengan judul Fungsi Manajemen Pemasaran dalam Perusahaan. Yang pertama yakni definisi manajemen pemasaran. Pemasaran sendiri adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya berisikan individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan atau needs, keinginan atau wants, dan permintaan atau demands. Selanjutnya, manajemen pemasaran yakni proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan juga jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan juga organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, jasa, dan juga gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan, baik bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, konsep dasar pemasaran. Ada beberapa konsep dasar pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini meyakini bahwasanya konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang ada di mana-mana dan juga dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yakni konsep produk, yang meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik, kinerja atau fitur-fitur yang inovatif. Selanjutnya yakni konsep penjualan, yang meyakini bahwa jika konsumen maupun pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli produk-produk dalam jumlah yang memadai. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan penjualan dan juga promosi secara agresif. Konsep yang keempat yakni konsep pemasaran. Konsep ini meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencakup usaha perusahaan untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaingnya dalam hal menciptakan, menyampaikan, dan juga mengomunikasikan kepada para pasar sasaran yang ditetapkan nilai manfaat bagi konsumen. Dan yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Konsep ini meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan juga kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan cara-cara yang menjaga atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Next, ada beberapa langkah untuk mengaplikasikan konsep pemasaran. Yang pertama, menggali informasi mengenai pasar potensial maupun aktual. Yang kedua, merancang dan mengembangkan program pemasaran. Dan yang ketiga, mengevaluasi melalui proses penggalian informasi mengenai efektivitas program-program pemasaran perusahaan. Tugas manajer pemasaran. Tugas dalam manajemen pemasaran bukan hanya terbatas bagaimana menjual produk perusahaan sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin, tapi lebih dari itu, yakni bagaimana menjual produk perusahaan semaksimal mungkin dengan diiringi cara pelayanan yang terbaik. Untuk mencapai keberhasilannya, ada beberapa tugas pokok manajemen, khususnya di bidang pemasaran, yakni yang pertama adalah perencanaan pemasaran. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan pembeli yang dijadikan target, memperkirakan jumlah penjualan, dan menyusun kombinasi kebijakan pemasaran untuk mencapai target yang ditujukan, yang ditentukan. Dan dalam menentukan target, perlu diperhatikan kelemahan perusahaan, kemudian juga faktor-faktor yang mungkin akan memengaruhi program yang disusun dengan cara menyegmentasi pasar. Selanjutnya, kebijakan produk-produk yang ditawarkan. Produk sangat berarti bagi perusahaan sebagai penentu kebijakan pemasaran dan juga gambaran perusahaan di mata konsumen. Jika produk yang ditawarkan dapat memuaskan konsumen, berarti perusahaan dianggap berhasil, pun sebaliknya. Yang ketiga, kebijakan harga jual. Keputusan harga jual mempunyai implikasi yang cukup luas.
Harga yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kemungkinan menurunnya daya saing, pun sebaliknya. Tujuan juga sangat mengaruhi tingkat harga jual yang ditetapkan. Tujuan-tujuan penetapan harga jual yakni untuk survival, untuk penetrasi harga, memaksimalkan laba jangka pendek, untuk mendapatkan modal secepat mungkin, dan untuk keunggulan dalam kualitas produk. Yang keempat yakni kebijakan penyaluran atau distribusi. Keputusan saluran memengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan dan juga biaya. Yang kelima ada kebijakan promosi, yakni mengkomunikasikan program dengan baik. Ada 4 variabel, yakni yang pertama periklanan, personal selling, publisitas, dan juga promosi penjualan. Yang keenam ada pengarahan pelaksanaan pemasaran. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi pemasaran yang disusun, dibutuhkan kesiapan organisasi perusahaan dan juga pelaksanaannya. Dalam rangka ini diperlukan pula kerangka organisasi yang jelas, efisien, dan memuaskan bagi personalianya. Dan yang terakhir yakni pemasaran. Strategi pemasaran yang dibuat belum tentu dapat dipastikan menjadi kenyataan karena ada unsur ketidakpastian dalam pelaksanaan. Maka strategi yang disusun harus selalu dikendalikan. Pengendalian tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dan perencanaan pelaksanaan yang disusun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching and see ya.